Shalom, saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini Tuhan memberikan kepada kita kekuatan dan kesehatan. Saya percaya anugerah dan kasih Tuhan terus berlimpah dalam hidup kita. Ya, dan saya juga percaya kalau hari ini kita semua penuh dengan sukacita karena hari ini kita memperingati, kita merayakan hari kemenangan Tuhan kita. Ya, kita merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kepada kita semua untuk kita membaca di dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Tema firman Tuhan kali ini yaitu mengenal Tuhan secara benar akan menjadikan hidup kita serupa dengan Kristus. Filipi pasal 3 ayat yang 10 sampai ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Rasul Paulus menekankan kepada setiap kita sebagai orang percaya, ya, sebagai umat tebusan, bahwa untuk kita bisa mengenal Tuhan secara benar adalah dengan jalan melalui proses persekutuan dalam penderitaan dan kuasa kebangkitan Tuhan. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, inilah proses yang harus kita jalani sebagai orang percaya. Persekutuan itu bisa berarti bahwa kita mengenal, ya, atau kita mengambil bagian, mengalami sendiri. Persekutuan dalam penderitaan Yesus itu berarti kita turut mengalami penderitaan bersama dengan Yesus. Penderitaan yang dimaksud, ya, adalah mencakup semua persoalan, masalah, tantangan kehidupan yang kita alami. Tetapi bukan karena penderitaan yang sengaja kita cari-cari atau akibat dari perbuatan kita. Sebagaimana Kristus telah mengalami dan melewati proses penderitaan melalui kematian, kemudian baru Dia dibangkitkan. Kita tidak bisa dibangkitkan kalau tidak alami yang namanya kematian terlebih dahulu. Dan kita tidak akan mati kalau tidak melalui proses penderitaan. Jadi penderitaan yang kita alami merupakan jalan supaya kita alami kebangkitan. Jadi kematian melalui proses penderitaan adalah jalan untuk mengalami kebangkitan. Adapun tujuan utama penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita adalah supaya kita melalui proses kematian daging. Ketika kita alami penderitaan dalam hidup ini, yaitu merupakan bagian atau proses kematian daging, supaya rohani kita dibangkitkan, menghidupkan tubuh rohani kita. Semakin cepat kita memulihkan, ya, mematikan kedagingan kita, maka semakin cepat pula kita bisa hidup dalam kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kita. Saya mengajak untuk kita membuka di dalam Markus pasal yang ke-9 ayat yang ke-12. Markus 9, ya, ayat yang ke-12. Jawab Yesus, memang Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Hanya bagaimanakah dengan yang ada tertulis mengenai anak manusia, bahwa ia akan banyak menderita dan akan dihinakan. Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka, sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Injil Markus menyatakan bahwa sepanjang hidup Tuhan Yesus sebagai manusia, Tuhan Yesus banyak alami penderitaan. Mulai dari kelahirannya di kandang domba di Bethlehem sampai pada kematiannya di kayu salib di Golgota. Bahkan Yesaya pasal 53 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga, di situ menubuatkan bahwa Yesus sebagai tunas yang tumbuh di tanah kering, yang dihina dan dihindari orang, penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Tetapi justru karena Yesus banyak alami penderitaan, maka Dia telah dipermuliakan dari segala yang ada.
kita harus mengerti bahwa penderitaan yang kita alami itu juga akan membawa kehidupan kita pada kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kita. Seharusnya kita bersyukur dan bersukacita ketika kita alami penderitaan. Mengapa, saudara? Karena penderitaan itu harus kita nikmati, ya, sebagai orang percaya. Murid-murid Tuhan Yesus sulit memahami bahwa sebagai seorang juru selamat, ya, Yesus sebagai juru selamat, Yesus itu sebagai Mesias, mengapa harus mengalami banyak penderitaan? Toh bukankah dia Tuhan, dia juru selamat, dia Mesias, tapi mengapa dia harus banyak mengalami yang namanya penderitaan demi penderitaan? Nah, jika Tuhan Yesus tidak menderita dan mati di salib, maka kita sebagai orang percaya akan tetap jadi orang berdosa dan tidak layak masuk surga. Tetapi melalui penderitaannya, Tuhan Yesus telah melengkapi karya keselamatannya buat kita semua. Kita lihat di dalam Ibrani pasal yang keempat. Pasal 4. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-14 ya sampai ayat yang ke-15. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ingat, Yesus tidak berbuat dosa. Ada pendapat yang menyatakan bahwa penderitaan yang terjadi dalam hidup ini karena dosa dan kurang iman. Pendapat ini mungkin benar, ya. Tetapi jarang sekali orang berpikir bahwa penderitaan itu sebetulnya adalah bagian dari rencana Tuhan untuk memulihkan dan membangun diri kita. Ya, sekali lagi saya tekankan bahwa penderitaan itu adalah bagian dari rencana Tuhan untuk memulihkan dan membangun diri kita. Matius 16 ayat 24 ya sampai ayat yang 26. Kita baca kembali. Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Jelas sekali yang Yesus katakan. Ayat ini kembali menegaskan bahwa setiap orang yang mau mengikut Yesus harus terlebih dahulu menyangkal diri dan pikul salib. Menyangkal diri berarti tetap ya mempertahankan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Tetap mengutamakan Tuhan daripada kesenangan dunia. Kita juga harus mengerti ya bahwa tidak ada gunanya kita memiliki harta dunia seperti firman Tuhan katakan. Apa gunanya seseorang memiliki harta yang melimpah tetapi akhirnya dia harus kehilangan nyawanya? Sebab uang tidak dapat membeli keselamatan. Jangan pernah kita mengukur pengiringan kita kepada Tuhan dengan apa? Nilai uang atau hal-hal secara jasmani. Kita bisa melihat kondisi keadaan kita di hari-hari ini. Kita menghadapi yang namanya virus corona. Saya tidak perlu menjelaskan lagi ya, karena kita sudah banyak mendengar, kita sudah banyak tahu. Tapi satu perkara, satu hal yang harus kita imani dan kita yakini, bahwa kalau penderitaan itu harus kita alami, kita jalani bersama dengan Tuhan dengan cara kita terus mengenal Dia dengan benar
mengenal sang pribadi itu dengan baik, dengan benar. Melalui apa? Proses penderitaan dan kebangkitan Tuhan. Saya mengajak kita kembali membuka di dalam Yohanes pasal yang ke-16. Yohanes 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Yohanes 16 ayat 1 sampai 4 mengingatkan kepada kita semua bahwa kita harus mengalami yang namanya proses penderitaan. Kita tidak boleh meresponi penderitaan itu ya dengan kecewa, bahkan sampai menolak Tuhan. Kita harus mengerti bahwa selalu ada rencana Tuhan. Selalu ada rancangan Tuhan yang terbaik di balik setiap penderitaan, di balik setiap tekanan ya, bahkan apapun hal-hal yang negatif yang kita alami. Jangan pernah kita kecewa, bahkan kita menyalahkan Tuhan. Percayalah, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kasih Tuhan itu tetap besar ya, dan melimpah buat kita. Tuhan pasti menepati setiap janjinya kepada kita. Amin. Ya, saya ingin memberikan satu contoh di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab, sehubungan dengan mengenal pribadi Tuhan. Kita tahu bagaimana kehidupan seorang yang bernama Ayub. Kita tahu bagaimana kehidupan dari seorang yang bernama Ayub. Ya, di pasal yang pertama dikatakan bahwa Ayub adalah orang yang benar. Ya, kita buka di dalam Ayub. Lanjut. Ayub pasal yang pertama. Ayat yang pertama. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Firman Tuhan katakan, Ayub adalah orang yang saleh, jujur. Kemudian, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Tetapi apa yang terjadi dengan kehidupan Ayub? Tuhan mengizinkan semua terjadi dalam hidup Ayub. Karena Tuhan sangat mengasihi Ayub. Tuhan mengizinkan semua terjadi dalam kehidupan Ayub. Karena dia ingin memproses kehidupan Ayub. Dia tidak ingin ya orang-orang yang dengan sepenuh hati mengasihi dia, tapi tidak pernah bisa merasakan realita kehadiran Tuhan itu dalam hidupnya. Tuhan tidak ingin ya ada orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan mati-matian, tetapi tanpa pengenalan yang benar akan Tuhan. Dan kita melihat bagaimana kehidupan Ayub. Ayub secara pribadi ya, face to face, dia tidak pernah bertemu dengan Tuhan. Dia hanya sekedar menginginkan Tuhan itu dalam hidupnya. Sekalipun dia saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, tapi Allah ingin Ayub lebih dalam lagi mengenal dia secara pribadi sebagai Bapa dalam hidupnya. Ya. Tuhan mau secara pribadi Ayub mengakui dia sebagai seorang Bapa. Nah, secara manusia Ayub mungkin sudah habis-habisan, bahkan mungkin mati-matian. Karena kita tahu semua ya yang dia miliki habis. Tinggal mungkin mati saja yang belum. Harta benda habis, anak-anak mati, mengalami penyakit yang sangat najis ya bagi orang-orang yang hidup di zaman itu. Apalagi ditinggalkan istri, bahkan punya sahabat yang seharusnya dapat menguatkan, ini malah sebaliknya, melemahkan
menekan kehidupan Ayub, bahkan menghindari dari Ayub. Ya, Ayub berteriak. Ya, kalau saudara baca firman Tuhan di dalam kitab Ayub, Ayub berteriak meminta pertolongan, tapi sepertinya tidak mendapatkan. Dia berteriak kepada Tuhannya, dia berteriak kepada Allahnya, tapi sepertinya dia tidak mendapatkan pertolongan. Ayub menjerit, mencari keadilan, tapi kita melihat seolah-olah semua pintu tertutup. Bahkan Ayub berkata, "Mengapa aku mendapat murka dari Tuhan?" Seperti api yang menyala-nyala, ya, seolah-olah itu menekan kehidupan Ayub. Sepertinya Tuhan melawan dia, Tuhan murka kepada dia. Kita bisa bayangkan, sempurnalah semua yang dialami oleh Ayub. Penderitaan yang tiada berujung. Sementara Ayub terus mengalami proses, ya, peremukan dalam kehidupannya. Dia terus berusaha mengenal pribadi Sang Pencipta. Dia merendahkan hatinya, dia merendahkan hidupnya dan mengosongkan dirinya di hadapan Allah. Sampai pada akhirnya Ayub berhasil menemukan dan mengenal pribadi Tuhannya. Maka di pasal yang terakhir, ya, di pasal yang ke-42, mari kita baca Ayub 42. Ayat yang kelima. "Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Dulu aku hanya mendengar engkau hanya dari orang. Aku percaya dan aku hidup seperti yang Tuhan mau. Tetapi sekarang," Ayub katakan, "mataku sendiri, face to face." Dia bertemu muka dengan Tuhan secara pribadi. Bahkan di pasal yang terakhir, apa yang Ayub lakukan? Di pasal yang ke-42, Ayub mencabut semua perkataannya. Dia menyesali semua kecurigaannya terhadap Tuhan. Di ayat yang kelima kita sudah baca tadi. Ya, dia sekarang bisa bertemu muka dengan Tuhan. Dan apa hasil dari perenungan secara pribadi yang sangat dalam? Dia mencari wajahnya dengan sepenuh hati. Akhirnya Allah bertemu dengan dia, ya. Dia bertemu dengan Tuhan sendiri. Bahkan dia mencabut semua perkataannya. Di pasal yang terakhir ini, lebih lanjut Ayub berdoa, memintakan pengampunan buat sahabat-sahabatnya. Wow, luar biasa. Seandainya itu terjadi dalam hidup kita, kita bertanya kepada diri kita masing-masing pagi ini. Ketika ada orang yang menyakiti kita, yang menekan kehidupan kita, menghina kita, bisakah kita masih berdoa, memohonkan pengampunan kepada Tuhan? Apakah sebaliknya kita menghujat? Karena di hari-hari ini ada banyak orang Kristen, orang percaya yang katanya orang mengenal Tuhan, ketika dizolimi, ketika mengalami hal-hal yang buruk dalam hidupnya, dia pasang status, aku dizolimi, aku disakitin. Sakitnya tuh di sini. Bikin status di medsos bahwa dia sedang dizolimi. Mari kita contoh seperti Ayub. Berdoa untuk orang-orang yang memusuhi kita, berdoa untuk orang-orang yang menzolimi kita, berdoa untuk orang-orang yang menyakiti kita. Gampang bicaranya, saudara. Tapi inilah momen kebangkitan Yesus. Seperti yang Rasul Paulus katakan, yang kukehendaki ialah mengenal Dia. Kalau kita ingin mengenal Tuhan lebih dalam lagi, kita lakukan apa yang seperti Ayub lakukan. Ya, kita kembali kepada tema kita tadi. Mengenal Tuhan secara benar akan menjadikan hidup kita serupa dengan Kristus. Ya. Mengapa?
Ya, mengapa dikatakan bahwa kita hanya dapat mengenal Tuhan secara benar? Ya, kita akan lanjut terus. Mengapa kita mengenal Tuhan secara benar? Melalui penderitaan dan kebangkitan Tuhan. Yohanes pasal 17 ayat 3 mengatakan bahwa hidup yang kekal itu akan kita terima. Akan mereka alami, orang-orang akan mengalami hidup yang kekal. Bagaimana caranya, saudara? Bahwa kita harus mengenal Tuhan, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Ya, hidup yang telah kekal itu disediakan bagi orang yang mengenal Tuhan sebagai satu-satunya Allah yang terus berkarya atas kehidupannya. Nah, tadi contoh kehidupan Ayub. Ya, kita lanjut lagi kalau di dalam perjanjian baru. Ya, contoh bagaimana kehidupan Maria. Ya, kita lanjut lagi. Bagaimana kehidupan Maria? Maria Magdalena. Ketika dia melihat bagaimana gurunya mati, ya. Pada hari Minggu pagi Yesus menghampiri dia. Tetapi dia tidak mengenal suara Yesus. Dia tidak mengenal suara Tuhannya. Dia kira Yesus itu penjaga, ya, kuburan. Ada sesuatu yang menutupi mata dari Maria. Ada selaput yang menutupi matanya sehingga dia tidak bisa melihat siapa gurunya. Juga perjalanan dua orang murid, ya, waktu ke Emmaus, mereka juga tidak mengenal bahwa sebetulnya orang yang bersama dalam perjalanan mereka itu adalah Yesus sendiri. Karena apa? Karena mata mereka ibaratkan zaman sekarang itu sakit katarak. Penyakit mata di katarak itu harus dibuka, harus dirobek. Itu juga yang harus terjadi dalam kehidupan kita di hari-hari ini. Dan saya percaya setiap kita rindu, ya, sebagai umat-umat ketebusan Tuhan, kita bisa seperti Ayub yang akhirnya mengenal Tuhannya secara pribadi. Kita bersikap seperti Maria. Ketika Yesus memanggil namanya, Maria ingat bahwa itu adalah gurunya. Biar itu juga ada dalam setiap kehidupan kita. Di hari-hari ini kita bisa mengenal pribadi Tuhan kita melalui momen kebangkitan Tuhan Yesus. Kita mau bangkit, ya, di dalam Tuhan. Kita bangkit dalam keperkasaan. Karena apa? Yesus sudah menang, ya. Yesus sudah mengalami kemenangan di kayu salib. Dan biar pagi hari ini setiap kita secara pribadi dan mungkin dalam keluarga, dalam rumah tangga, kita dapat kembali mengenal bagaimana Tuhan kita. Kita tidak bisa mengenal Tuhan kita kalau kita tidak mempunyai hubungan secara pribadi. Kalau berbicara tentang mengenal, itu ada hubungan saling percaya. Karena kepercayaan itu muncul dari pengenalan atau dengan cara saling mengenal. Ya, demikian renungan firman Tuhan pagi hari ini yang saya bisa sampaikan kepada kita semua. Saya teringat akan satu pujian, itu pujian lama. Aku mengenalmu secara pribadi, bukan dari kata orang. Kita mengenal Yesus secara pribadi, tapi melalui kuasa Roh Kudus dan melalui firman-Nya kita akan mengenal Dia dengan baik. Haleluya. Selamat Paskah. Selamat menikmati kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Selamat menjalani kemenangan-kemenangan bersama Tuhan di hari-hari ini. Karena percayalah, Yesus sudah bangkit. Dan kebangkitan Yesus akan membangkitkan iman percaya kita. Sehingga apapun kondisi keadaan yang kita hadapi di hari-hari ini,
apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu tidak akan pernah mempengaruhi kita. Yang bisa mempengaruhi kita hanya firman dan kuasa Roh Kudus yang selalu menaungi hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk karya agung-Mu dalam kehidupan kami. Engkau sudah menyelamatkan kami. Engkau sudah memberikan kemenangan dan kebebasan kepada kami. Bahkan hari ini kami merayakan hari kemenangan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Bapa, pagi hari ini Yesus bangkit. Dan melalui kebangkitan Yesus, itu juga akan membangkitkan iman percaya kami kepada Engkau. Sehingga hanya firman-Mu, hanya perkataan-Mu, hanya apa yang Engkau katakan kepada kami, itulah yang kami percayai Tuhan. Sehingga kami bisa mengenal Engkau terus secara pribadi dalam hidup kami, dalam keluarga, dalam rumah tangga kami. Kami boleh bersama-sama di hari-hari ini Tuhan, bersama-sama untuk terus bersekutu, memiliki waktu bersekutu bersama-Mu Tuhan, sehingga kami bisa semakin hari semakin dekat, semakin hari semakin mengenal Engkau, sehingga Engkau pun akan menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu atas hidup kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya.